Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Video kali ini saya ingin mempraktekkan cara install pipa ya untuk AC praktek ya. Jadi bukan untuk AC di ruangan ya, untuk pengguna ya, melainkan hanya untuk praktek. Karena saya menggunakan pipa yang sangat pendek yang kurang lebih cuma 1 meter ya panjangnya. Jadi kita mulai dari pembuatan ring nipple atau flaring ya, untuk sambungan ke indoor dan ke outdoor ya. Jadi kita pembuatan ring nipple atau flaring itu 4 ya pada kedua pipa ini. Lalu setelah diinstal nanti saya perhatikan juga cara pump up ya, memindahkan freon ke indoor. Tapi dengan syarat harus divakum terlebih dahulu ya. Kalau AC-AC sekarang, kalau misalkan AC yang masih tipe-tipe lama yang jenis R22 boleh tidak divakum, tapi melakukan proses pump up-nya harus benar-benar bagus ya. Sedangkan AC baru ya, keluaran sekarang itu wajib divakum. Karena apa? Karena supaya hasilnya itu nanti maksimal. Kalau AC yang sekarang tidak divakum, hasil udara dinginnya atau hasil dinginnya nanti nggak maksimal ya. Jadi kita praktekkan dulu dari mulai pembuatan ring nipple atau flaring. Nanti kita pasang pipanya. Setelah dipasang kita pump up ya. Setelah di pump up kita hidupin, cek dulu sebentar dingin atau enggak. Setelah bagus kita pump down dan kita bongkar kembali ya. Jadi ini proses bongkar pasang untuk AC praktek ya, yang indoornya ada di atas ya, dan outdoornya di bawahnya. Oke, bagaimana caranya? Simak terus videonya sampai selesai. Yang pertama ya, kita buat dulu flaring atau ring nipple, saya biasa menyebutnya ya, karena untuk penahan pada bagian nipple-nya, untuk sambungan pada nipple antara indoor dan outdoor, dan sambungan ke nipple atau valve outdoor. Kita buat dulu, potong yang rapi, serapih mungkin. Kalau misalkan cutter pipa sudah mulai nggak tajam ya, kita usahakan menggunakan mata yang ini dulu ya. Jadi untuk pelebaran si diameter supaya nggak kelipat ke dalam nantinya ya. Banyak kejadian itu kelipat ke dalam. Kenapa? Karena cutter pipanya yang kita pakai ya, cutter pipa yang kita pakai sudah nggak tajam. Jadi bagian diameter dalamnya itu mengecil. Akibatnya kalau kita nggak lurusin dulu ya bagian diameter dalamnya, hasilnya itu akan lipat ke dalam atau hancur ya. Nah, ini karena diameternya terlipat, kita buat dulu menjadi lurus. Oke, sedikit saja
ya, baru kita lanjut dengan mata yang ini, yang untuk buatan ring level atau flaring. Oke, cukup. Di video sebelumnya saya sudah buat ya cara pembuatan flaring and swaging ya, di video sebelumnya. Oke, ini hasilnya. Jadi tidak ada lipatan ke bagian diameter dalam ya, dan juga tidak pecah. Jadi kalau cutter pipa yang sudah kurang tajam, saya melakukan caranya seperti itu. Satu sisi lagi. Jangan lupa ya, mur nepelnya dulu masuk. Nah, hampir kelupa tadi. Mur nepelnya dulu masuk, baru kita lakukan flaring. Masuknya belakangan repot, nanti dia nggak bisa masuk. Ini karena sudah rapi, saya langsung satu pipa sudah jadi. Lanjut pipa yang perempatnya, tadi pipa yang 3/8 ya. Mur nepel dulu masuk, baru kita jepit. Satu sisi lagi. Oke ya, sudah selesai. Dua sisi, kedua pipa sudah kita flaring ya.
tinggal kita install. Setelah diinstal baru kita pump up. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lanjut untuk install bagian pipanya ya. Dari yang 3/8 dulu deh ya. Terus posisi bagian nipple, jangan sampai miring sampai dia ngepas. Oke, baru kita install bagian bawah. Oke, satu lagi. Oke, baru dikencangkan di kedua pipa ya. Satu ditahan, satu putar, mengencangkannya. Oke, satu lagi. Refilling torsi sekitar 3 kiloan lah ya. Jangan terlalu kencang karena pipa tembaga bisa pecah nantinya. Kayak terlalu kencang, kita kencengin. Refilling saja sekitar 2-3 kilo sudah cukup. Nanti setelah kita pump up, sebelum kita buka kedua bagian nipple, kita cek dulu kebocoran menggunakan air sabun ya. Bawah kita kencengin.
Oke, ya sudah dirasa cukup. Buka kedua tutup nempel. Barulah kita melakukan langkah pump up, ya. Oke, untuk langkah pump up. Pastikan ya, sambungan kedua pipa dari sambungan pipa indoor dan sambungan pipa outdoor sudah terpasang dan sudah kuat ya. Sudah dikencengin. Lalu kita buka sedikit katup L pada nempel tekan atau pada valve tekan. Oke, kita buka sedikit. Oke. Lalu kita tekan bagian ventil. Ya, hingga terasa dingin atau tercium aroma freon. Kurang. Oke. Pastikan udara sudah keluar semua, sudah terasa dingin. Ya. Kita kunci dulu. Tutup lagi. Kita cek dulu adakah kebocoran pada sambungan nempel ini. Ya. Jika sudah bagus, ya kita cek menggunakan air sabun. Jika sudah bagus, tidak ada kebocoran, barulah boleh kita buka full atau buka normal kedua katup L ini, dan lalu kita tes AC-nya. Ya, kita cek dulu ya, ada nggak kebocoran. Oke, kita cek media air sabun. Oke, bagian bawah bagus, tidak ada kebocoran. Oke, bagus ya. Sekarang bagian atas kita cek. Rebusnya pakai spons ya, biar lebih mudah dan hasil rebusannya nanti agak banyak dan halus-halus, jadi sangat jelas terlihatnya. Oke, saya rasa ini cukup bagus. Sekarang kita buka normal kedua katup L. Ingat ya, ini hanya praktek ya, hanya sekedar beritahu, sekedar edukasi sama-sama. Kalau aslinya nanti di lapangan untuk di ruangan atau untuk pakai sendiri ya, atau si teknisi ya, jangan melakukan hal ini ya, jangan langsung di pump up.
pada AC-AC jenis baru ya, terutama pada jenis yang R32 ya, R410, usahakan lakukan proses vakum terlebih dahulu dengan pompa vakum atau mesin vakum ya, barulah melakukan langkah pump up. Kalau sudah melakukan proses vakum ya, tidak perlu membuang seperti tadi ya, tidak perlu membuang udara seperti tadi. Jadi setelah divakum tinggal dibuka aja bagian kedua katup L-nya ya, dimulai dari tekan baru yang hisap ya. Oke, sekarang kita buka normal kedua katup L. Oke, selesai, barulah kita tes hidupkan. Oke, kita cek hidupkan ya. Kita tunggu sampai outdoornya hidup. Oke, outdoor sudah hidup ya. Kita tunggu apakah freonnya masih cukup. Nah, ini kemarin dibongkar, di pump down, freon disimpan di outdoor ya. Kita cek dinginnya bagus atau tidak, normal atau tidak, freonnya cukup atau tidak. Oke, outdoor sudah mulai anget nih. Sayangnya saya nggak punya termogan ya, nanti kita buat video yang lain, kita cek menggunakan termogan ya, suhunya apakah sesuai atau tidak. Kita lihat pada pipa tekan ya, pipa yang kecil sudah mulai bunga es, artinya freon sudah mulai bersirkulasi awal. Kita lihat nanti hilang atau tidak. Kalau misalkan dia hilang bunga esnya berarti freon cukup ya. Kalau misalkan gak hilang-hilang berarti freonnya kurang. Dalam instalasi ini, kekurangan freon pada instalasi ini bisa ditambah karena kita melakukan install dari awal ya. Tadi kita udah cek bagus, nggak ada bocor ya. Nah, kita cek kompresor. Nah, karena ini tidak menggunakan ground ya, saya hanya menggunakan dua kabel ya, nggak ada lagi. Pada bagian pipa kompresor ya atau bodi ya, terdapat arus tapi nggak gede, ini kecil ya. Tuh, nyala. Kelihatan ya. Tuh, lihat nggak? Kelihatan udah nyala, ada arus kecil.
ternyata bunga es hilang ya. Kedua pipa dingin ya. Bagus. Baru setelah bagus seperti ini, kita melakukan pump down ya. Melakukan langkah pump down, yaitu menyimpan kembali freon yang ada di indoor, kita simpan ke outdoor ya, sebelum melakukan proses pembongkaran. Nah, gimana langkahnya? Hanya kita main buka tutup katup L pada outdoor ya. Kita tunggu sampai normal dulu ya. Ini dinginnya udah bagus, udah normal. Panasnya juga, panas kondensor sudah normal ya. Oke, kita sekarang melakukan langkah pump down. Oke, untuk langkah pump down ya, yang pertama tutup katup L, nepel, tekan. Kenapa tutup katup L, nepel, tekan? Karena supaya dia tidak mengirim lagi freon ke indoor ya, hanya menghisap saja. Tutup katup L, nepel, tekan. Oke, langsung kunci L standby di pipa hisap katup L, nepel, hisap ya. Jika freon sudah berpindah ke outdoor dengan ciri suara kompresor agak bising ya, dan pipa sudah tidak dingin lagi ya, pipa tekan bunga es, lalu bunga esnya pun hilang kembali. Nah, itu artinya freon sudah berpindah ke outdoor. Jangka waktu kurang lebih sekitar 10 menit lah ya, 5-10 menit. Jika freon sudah berpindah semuanya ke outdoor, lalu tutup katup L, nepel, hisap, dan matikan AC. Jangan sampai telat ya. Oke, bunganya sudah hilang. Kita tekan, kita tutup katup L, nepel, hisapnya. Oke, dan matikan AC. Selesai. Kita bisa bongkar pipa tanpa buang-buang freon atau refrigeran. Kita coba buka pipanya ya. Oke, pipa sudah terbuka dan freon nggak ada yang keluar ya, nggak ada yang terbuang. Oke, pipa sudah saya buka, tidak ada sedikit pun freon yang terbuang atau gas refrigeran yang terbuang. Artinya semua tersimpan di outdoor kembali, seperti tadi awalnya sebelum dilakukan proses pump up ya. Jadi sudah disimpan di outdoor, barulah kita bongkar AC tersebut, mau pindah posisi atau pindah tempat ya. Dan nanti pada saat proses pemasangan, lakukan seperti awal tadi lagi ya. Setelah divakum, lakukan langkah pump up ya. Baru dibuka kedua katup L-nya dan normal, baru dihidupkan. Oke, mudah-mudahan paham, sama-sama kita belajar. Mohon maaf kalau ada kesalahan, karena saya dapat ilmu ini dari guru saya ya, waktu kursus dulu, dan dari pengalaman waktu di lapangan ketemu kawan-kawan teknisi ya, saling sharing, berbagi ilmu. Ternyata cara ini memang yang dianjurkan di kursus ya. Jadi kalau misalkan bongkar, jangan asal langsung bongkar, langsung copot aja, akibatnya itu freon akan terbuang nantinya. Oke, mudah-mudahan semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah beri dukungannya ya, terus beri dukungannya agar channel ini bisa berkembang dan jadi manfaat untuk banyak orang.
Saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.